Oke, kita mulai aja ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di reading group kita pada hari ini. Hari ini akan membawakan presentasi adalah William Ghazali yang sekarang sedang melanjutkan studinya as a PhD di Korea Selatan. Tema hari ini papernya adalah How to Win the Lottery buat model compression. Untuk waktu dan tempat saya persilakan, William. Baik, thank you. Jadi perkenalkan diri lagi, nama aku William. Sekarang, jadi hari ini aku mau bawain tentang lotre, tapi sangat disayangkan bukan lotre yang asli ya. Jadi ini ceritanya dari salah satu dari paper yang lumayan influential di sarana model compression, yaitu lottery ticket hypothesis. Sama aku juga mau sharing tentang gimana cara kita bisa apply ini di era kayak di recent trendnya sekarang di computer vision juga. Nah, jadi sebenarnya oke. Nah, jadi konten hari ini itu yang pertama ada background, motivasinya, main topic of discussion. Jadi lottery ticket hypothesis ini tuh sebagai basis knowledge aja. Ini dipublishnya di ICLR 2019. Habis itu yang mau bawain main papernya itu Finding Lottery Ticket in Vision Model via Data Driven Spectral Foresight Pruning. Nah, itu recent application yang dipublish di CVPR 2024. Terus konklusi baru Q&A. Nah, jadi aku mau mulai ini dengan sedikit beda teori ya. Ini sebenarnya lebih ke teori ekonomi, yaitu the Pareto Principle. Jadi aku ada baca beberapa survei paper terkait model compression. Jadi yang kita kepengen cari dari model compression itu kayak semacam di grafik yang ada di sini. Sebentar aku coba. Oke. Jadi kayak ada grafik yang ada di sini itu. Nah, jadi kita kepengen model kita itu berada di dalam kayak namanya Pareto Frontier, di mana kita kepengen em, kita mendapatkan akurasi lebih besar, namun latensinya lebih kecil. Gitu. Nah, jadi untuk teorinya sendiri itu ada di sini tuh, jadi si orang ini Vilfredo Pareto dari Italia ya, dia observe bahwa 80% dari Italia itu dipunyai oleh 20% dari rakyatnya gitu. Nah, jadi ini bisa apply di bidang manapun, namun di model compression itu yang kita mau kejar. Kita kepengen mendapatkan 80% akurasi menggunakan 20% dari jaringannya. Nah, jadi untuk background model compression. Nah, kita bisa lihat di grafik di kanan. Jadi state of the art computer vision model itu dari 2014 sampai 2020 itu pelan-pelan naik ke atas gitu dari segi parameter yang ada di dalam jaringannya terus. Dari 2017 ResNext 29 ke ResNext iterasi berikutnya yaitu 101 itu udah lumayan naik, terus mulai dari EfficientNetL terus sampai PTH itu udah naik ke atas terus parameternya. Nah, jadi ini tuh walaupun mereka mendapatkan akurasi yang sangat bagus, kita kepengen mencoba untuk mengurangi parameternya, namun kita kepengen preserve juga akurasinya begitu. Nah, gimana caranya? Di dalam model compression sendiri, ini dari survei paper, itu ada 4 main type ya. Yang pertama itu pruning and quantization, which is the main topic of our discussion today. Yang kedua itu ada compact architecture design. Yang ketiga ada Lorentz decomposition. Yang keempat ada knowledge distillation. Nah, aku bakal breeze through seberapa ini aja, just to have kayak knowledge terkait tipe-tipe compression yang ada. Gitu. Nah, yang pertama itu pruning and quantization. Kalau dari quantization sendiri, mungkin yang paling terkenal di sana industri itu untuk mengurangi bit dari jaringannya untuk preserve akurasi, namun kita bisa mempercepat networknya jauh banget gitu. Jadi pada intinya quantization ada banyak cara, namun gimana caranya kita bisa efficiently cut bit dari sebuah jaringan gitu. Nah, kalau pruning itu bisa dilihat dari grafik yang ada di kanan, itu pada intinya kita kepengen motong jaringannya supaya lebih kecil. Nah, ini namun hanya untuk visualisasi saja. Jadi kelihatannya kayak kita beneran motong, tapi realitanya itu sebenarnya kita set model set weight dari node tersebut menjadi nol gitu. Jadi supaya em, lebih cepat dan lebih
kecil juga dia punya size-nya gitu. Namun ini untuk visualisasinya kita bisa visually kita potong jaringannya gitu. Untuk compact architecture design, jadi ini sebuah form dari model compression juga, di mana kita coba untuk ngedesain arsitektur yang lebih compact, namun kita bisa mendapatkan akurasi yang cukup bagus juga. Nah, seperti yang di grafik di kanan ini tuh sebenarnya grafik dari EfficientNet. Gitu. Jadi ini salah satu dari contoh paper dari compact architecture design. Untuk loreng decomposition itu kita mencoba untuk approximate sebuah layer yang dimensinya luas, kita approximate jadi layer lebih kecil gitu. Nah, seperti yang di grafik yang di kanan, dari satu layer ini kita potong jadi dua gitu. Di mana dimensinya lebih kecil, which means storage-nya sama uh, kecepatannya bakal storage-nya bakal turun, kecepatannya bakal nambah gitu. Oke, terus yang terakhir itu ada knowledge distillation. Ini tuh biasanya kita gunain dua network, yaitu yang pertama itu ada teacher network, yang kedua itu ada student network. Nah, jadi the way it works itu student networknya bakal belajar gimana caranya kita bisa mengikuti output dari teacher networknya, Apa? begitu. Ya, Enggak. jadi saya lanjut ya. Oke. Jadi kenapa ini penting gitu? Jadi motivasi dari kenapa aku pilih topik ini itu untuk diskusi hari ini itu yang pertama model compression itu digunain untuk banyak hal ya. Nah, jadi di sini ada survei paper dari kegunaannya dari lottery ticket hypothesis tuh kenapa namanya LTH ya. Itu ada banyak cabangnya yang bisa kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk di industri bisa aplikasi open issues-nya untuk efisiensi dari model, membuat model baru dan yang lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu yang aku list di sini ada industrial application. Kita bisa kecilin model untuk industri dan untuk edge device yang popularity-nya lagi naik banget. Terus kita juga bisa utilize potensi dari sebuah jaringan. Oke, jadi kita ke lottery ticket hypothesisnya sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini ada grafik ya. Em, yang di bawah ini tuh ke split jadi left and right. Yang kiri, dua grafik pertama itu mendeskripsikan iterasi yang dibutuhkan untuk ngetrain network tersebut. Yang kanan itu akurasinya. Yang seperti bisa kita lihat itu yang solid line ini, yang solid line itu iterasinya butuhnya lebih dikit, sama akurasinya juga lebih bagus gitu. Jadi ini tuh dari winning tiketnya ceritanya nih, dari sebuah network. Nah, ini yang kita mau targetin dari studi ini gitu. Nah, jadi definisinya dari lottery tiketnya sendiri itu hipotesanya itu dari sebuah jaringan besar terdapat satu jaringan yang lebih kecil di dalam jaringan tersebut, di mana saat kita latih dengan sendirinya kita bisa mendapatkan akurasi yang sama atau lebih baik daripada jaringan originalnya gitu. Nah, jadi ini dalam mat form. Jadi kita kepengen ada fx theta di mana di sini tuh m into mask ya. Jadi such that iterasinya lebih dikit atau sama, akurasinya lebih besar atau sama, namun weight-nya itu lebih dikit, jauh daripada original network. Nah, jadi in a nutshell, kalau untuk paper ini, mereka itu menggunakan namanya magnitude pruning, which simply itu mereka bakal ngeprune seberapa persen, di sini pakainya persen P, itu kita yang define sendiri mau berapa persen, hyperparameter ini, untuk create mask, terus kita reset parameternya lagi. Jadi kita randomly initialize, kita latih jaringannya sampai ke iterasi J, kita prune berapa persen, terus kita reset balik ke original uh, original value dari weight-nya gitu. Jadi habis kita reset balik, kita train ulang. Nah, ini bisa dilakukan one shot, tapi papernya nggak merekomendasi sama sekali. Papernya lebih rekomendasi untuk ngelakuin yang namanya iterative pruning, di mana kita udah
train, kita prune, kita train lagi, kita prune, train sampai ke target persennya gitu. Nah, di sini juga yang pentingnya di sini tuh ada reset parameter back to initialized state. Jadi dia ada ngelakuin banyak eksperimen dan kayak yang mereka lihat itu kalau misalnya kita udah setelah prune terus kita randomly initialize lagi hasilnya nggak begitu bagus begitu. Tapi jujur mungkin paper ini eksperimennya kurang gimana atau gimana, tapi kayak aku pernah baca satu paper lain yang katanya kita bisa aja gitu. Kayak hasilnya nggak beda jauh dan mungkin bisa sama dan bagus gitu. Tapi karena aku lagi bahasnya dari perspektif paper lottery ticket, kita itu kepengen coba untuk kalau dari perspektif mereka itu mereka bilang ini nggak baik. Jadi harusnya kita prune, kita balikin parameternya balik lagi ke state inisialnya. Nah, jadi kalau dari konsep beli lotre, tiket lotre beneran, kita kurang lebih kita beli lotre, kita lihat nih menang apa kalah, terus kita beli lagi sampai kita menang. Begitu. Nah, nah jadi untuk mereka ada cobain dalam seberapa jaringan. Yang pertama itu fully connected layer. Mereka menggunakan LANet di miniset data. Terus mereka find out bahwa kalau bisa lihat di sini yang biru itu yang 100%. Maksudnya 100% tuh kayak mereka nggak prune sama sekali. Nah, terus ini ada nomor-nomornya itu maksudnya berapa persen remaining gitu. Jadi kayak yang orange itu 51,3% dari networknya, terus 21,1, 7,0. Nah, mereka bisa lihat nih, di persen yang mana mulai drop, sama di persen yang mana yang optimal gitu. Nah, kalau di sini yang kita bisa lihat kan yang kayak yang paling bagus yang 21% itu yang ada di atas ya. Jadi kita bisa kompres fully connected layer sampai 21% dan kita bisa mendapatkan akurasi yang bahkan lebih bagus daripada full networknya gitu. Nah, di sini itu ada nunjukin lagi, ini itu early stopping, yang atas itu menunjukin kalau misalnya kita butuh iterasi yang lebih dikit untuk converge gitu. Yang di atas itu ini ada ini ya, ada akurasi sama early stop. Yang di kiri itu nunjukin iterasinya kita butuh lebih dikit, terus yang di kanan itu akurasinya kita bisa tahan gitu sebelum dia drop. Di sini itu tes dia itu random reinit yang kayak tadi aku bilang, di mana setelah di prune dibalikin lagi ke maksudnya kita initialize lagi randomly, atau yang kita udah prune sama kita balikin lagi ke state awal. Jadi mereka ada tes di one shot sama yang iteratif. Dan kita bisa lihat yang warna biru nih, di mana winning ticket yang iteratif itu jauh lebih bagus daripada yang lain dibanding yang one shot. Nah, untuk convolutional neural network, mereka menggunakan strategi yang sama. Mereka tes dalam conv 2, 4, sama 6, yaitu scaled down dari VGG network. Dan mereka bisa lihat sendiri itu kalau misalkan em, kita mungkin, ini ada banyak yang dites ya, tapi kayak kita bisa lihat ini tuh yang solid line itu em, yang ngikutin cara mereka, terus yang dotted line itu yang diri initialize lagi. Nah, udah pasti kita lihat yang dari yang kanan aja yang lebih gampang dilihat. Ini tuh kalau misalkan yang solid line itu winning ticketnya itu akurasinya lebih ke preserve sebelum dia turun ke bawah ya gitu. Ini kan bawahnya ada percent of which remaining ya. Akurasinya lebih ke preserve. Semua yang solid line itu lebih ke preserve. Jadi mereka mau nunjukin kalau misalkan balikin ke state lebih awal itu lebih bagus gitu. Terus mereka juga find out kalau misalnya mereka biarin dropout-nya ada di sono juga hasilnya lebih bagus gitu. Nah, terus mereka coba pruning menggunakan VGG dan fastnet dalam CIFAR 10, tapi instead of layer wise pruning di mana mereka itu per layer ya, mereka menggunakan global pruning. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka layer wise, mereka bisa, karena kalau di network yang besar ini tuh kan satu layer sama layer yang lain itu mungkin em, kayak beda jauh dia punya parameternya kan. Jadi bisa aja satu layer kita bisa ngeprune hampir semuanya, itu bisa nge-create sebuah bottleneck gitu loh, dimana
hasilnya jadi malah jelek gitu. Jadi mereka ngelakuin yang namanya global pruning, di mana mereka ngeprune-nya itu langsung ngelihat satu full network-nya bagaimana. Nah, di sini mereka observe the same trend juga, di mana kalau misalkan winning tiketnya, di mana kita balikin ke state awal itu hasilnya jauh lebih bagus gitu daripada em, mereka randomly initialize lagi setelah prune gitu. Terus limitasinya dari work ini itu mereka cuman konsiderasi small dataset yaitu miniset sama CIFAR 10 aja. Terus ini juga sangat resource intensif karena iteratif pruning kan. Jadi intinya itu em, mereka udah kelar prune, mereka train ulang, mereka prune lagi, mereka train ulang sampai ke target yang kita mau. Dan itu mungkin kalau misalnya kita mau scale up, kita mungkin bakal kerasa training time-nya itu lumayan lama gitu sampai kita dapat hasil yang kita mau gitu. Sama juga di tahun itu pada saat itu juga sparse pruning itu belum begitu teroptimize dalam modern hardware sama library kayak PyTorch atau TensorFlow gitu. Nah, jadi gimana em, yang modern ini gimana caranya kita bisa utilize teori ini di dalam sebuah vision network? Kita introduce namanya spectral foresight pruning. Jadi mereka kepengen solve yang namanya prune on initialization. Jadi ini tuh seharusnya nggak di-train. Jadi dia itu dari awal network di randomly initialize, mereka nyontek, terus mereka prune. Habis itu di-train. Gitu. Jadi cukup training sekali aja. Nah, kalau pruning awal yang lottery tiket ini kan lumayan expensive. Jadi prune on initialization itu salah satu dari solusi untuk kita bypass limitation tersebut. Karena dia cukup train sekali aja kan gitu. Tapi kita nyontek dulu gitu. Jadi di sini tuh mereka build upon the weakness dari previous work yang utilize yang namanya neural tangent kernel NTK teori. Nanti aku bakal deep dive ke sana juga. Terus mereka juga um, work yang jadi metode ini cukup bekerja baik di menggunakan pre-train network juga. Nah, jadi intinya itu kalau dari segi lottery tiket, kita kali ini nyontek, kita nggak cukup. Kita kalah, kita beli lagi, kita kalah, kita beli, kita dapat lottery tiket, kita nyontek, terus kita beli yang paling bagus gitu. Nah, jadi gimana caranya kita calculate mask M dari sebuah prune on initialization problem? Jadi mereka itu gunain yang namanya saliency score. Ini tuh mathematical formnya. Jadi mereka itu ngejudge significance dari sebuah parameter berdasarkan properti F. Nah, biasanya kalau di dalam em, paper-paper yang paper-paper tentang model compression, apalagi tentang pruning yang gimana cara kalkulasi Mas M, biasa kontribusinya itu di gimana cara mereka calculate saliency score ini gitu. Nah, jadi ada seberapa work yang property F itu cukup menggunakan loss function dari networknya tersebut. Terus kalau yang ini kita fokusnya dengan neural tangent kernel tadi yang tadi itu. Nah, jadi kita background dulu apa itu neural tangent kernel. Jadi intinya itu kita kepengen encapsulate information berdasar yang regarding the relationship of the network parameter dan outputnya. Jadi kita kepengen ngelihat gimana outputnya bakal ngefek berdasarkan input dan parameternya begitu. Oke, jadi dia itu kepengen ngejudge nih seberapa sensitifnya outputnya bakal berubah kalau parameternya diganti. Gitu. Nah, ini juga ditunjukin. It also been show juga kalau network itu converge-nya lebih cepat juga korelasinya juga sama value NTK ini. Nah, jadi mereka kepengen bawa ide ini untuk kalkulasiin saliency score gitu. Nah, tapi ada satu masalah di mana mereka itu banyakkan lot of work di sini tuh ada kayak Masuk mereka goreng gagal prosesnya terlalu gitu. gimana? Permisi. Sorry. Lanjut aja, lanjut aja.
lanjut. Oke. Oke, ini nggak ada pertanyaan ya. Oke. Nah, jadi banyak work itu agak gagal untuk ngegunain teori NTK ini. Kenapa? Karena ini tuh cuman possible menggunakan data yang sedikit. Gitu. Karena bisa dilihat di sini time complexity-nya itu N square K FP, di mana N itu amount of data, K itu output size, FP itu single cost of forward pass. Jadi intinya yang mereka mau nunjukin itu untuk kalkulasi NTK ini cukup lama. Jadi kalau misalnya kita pakai data yang banyak banget, ini itu bakal kelamaan untuk eh, kalkulasi. Sedangkan kan hmm, network-network yang akurasinya bagus butuh data yang banyak. Nah, jadi gimana caranya kita kalkulasiin NTK value? Nah, yang pertama itu di sisi kiri ini itu originally mereka kalkulasinya begini. Ini jujur kan aku juga bukan bidang matematika kan, namun aku coba untuk ngasihin juga, tapi jujur agak lumayan sulit ngertiin ya mathematical notation-nya ya. Tapi intinya dari ini tuh mereka kepengen coba untuk rewrite formulanya untuk mempercepat kalkulasinya. Nah, yang hasilnya yang di kanan. Nah, jadi untuk simply, kita lihat yang paling bawah itu ada dua term yang harus kita cari tahu. Yang pertama itu yang JFV X2F, yang kedua itu JV theta 2F. Nah, jadi intinya itu yang term yang pertama itu lebih fokus ke pentingnya aktivasi di dalam sebuah network. Sedangkan yang term yang kedua itu pentingnya jalur dari sebuah jaringan gitu. Jadi yang pertama kepengen cari tahu aktivasi yang mana yang paling matter, yang paling signifikan. Yang kedua itu kepengen cari tahu the path yang paling signifikan itu yang mana. Nah, cara mereka kalkulasinya itu metodologinya di sini. Mereka membuat dua copy. Yang pertama copy dari network, yang pertama itu G dan H, yang dimana ini G sama H ini untuk mathematical biar matnya lebih jelas gitu. Jadi yang pertama, yang G itu mereka inputnya itu X squared, inputnya di square, dengan parameternya semua satu, tapi activation-nya itu sama seperti original network-nya. Jadi dengan ini tuh mereka kepengen cari tahu pentingnya activation yang mana. Terus untuk network yang H, mereka itu cukup ambil simplified data yang isinya semua satu, dan activation-nya satu, tapi parameternya di square. Sini. Jadi di bawahnya ada mathematical notation-nya, mereka kepengen solve R, X, theta, alpha. Gitu. Di mana X itu input, theta itu parameter, alpha itu activation. Untuk algoritmnya sendiri itu ada di sini, algoritma 1, pruning via path exclusion. Mereka create two copies dulu, mereka initialize mask parameter. Dari pruning round T ini tuh hyperparameter yang kita set, kita kepengen set kita mau potong berapa persen dari awal gitu. Mereka ambil mini batch dari data, mereka record activation-nya, mereka force activation, forward inputnya ke jaringan yang H. Jadi yang pertama ini yang original ya, yang F dulu, habis itu yang G, habis itu yang H. Mereka kalkulasin semua, compute loss-nya ini tuh, terus backward. Nah, jadi intinya itu mereka cuma kepengen tahu nih, dari NTK ini tuh kayak dari dengan parameter change sedikit itu bakal berdampak ke outputnya bagaimana. Terus mereka sort saliency score-nya in descending order, terus mereka ngelakuin threshold, mereka cut yang saliency score-nya kecil. Gitu. Bentar. Nah, jadi final loss itu didefine sebagai ini. Ini tuh saliency score tadi, di mana properti F-nya ini tuh sekarang menjadi R, X, theta, alpha. Dibagi sama theta square kali theta square. Nah, mereka perform global masking, seperti alasannya juga sama seperti lottery ticket hypothesis juga.
Terus setelah setiap pruning round, mereka update masknya lagi. Terus mereka redo ini terus sampai target. Untuk hasilnya, mereka tes dari 3 different network. Yang pertama itu ResNet 20, VGG 16, dan ResNet 18. Mereka tes di 3 dataset yang berbeda, CIFAR 10, CIFAR 100, sama Tiny ImageNet. Nah, mereka bisa lihat nih kalau yang ini tuh yang merah ya. Yang merah itu yang network yang, apa sih, di metode yang dipropose, terus sama yang lain itu yang prior work. Nah, kita one interesting thing to note itu yang warna kuning NTK sub itu performnya lebih jelek ya, tapi dari segi grafiknya, dari segi turunnya itu hampir mendekati PX sampai sebuah threshold nih, kayak contoh yang di tengah ini di CIFAR 100 di titik 93,12 yang kuning udah mulai turun gitu sparsity-nya. Udah mulai turun operasinya gitu. Karena mereka utilize NTK juga tapi beda approach. Nah, terus untuk mereka juga lihat NTK spektrum yang kita mau itu kalau bisa NTK spektrum dari yang network lebih kecil itu menyerupai dense network yang lebih network originalnya gitu. Dotted line hitam itu untuk nunjukin dense networknya. Nah, kita bisa lihat itu kalau misalnya yang warna merah, which is this work, itu menyerupai banget yang dense networknya itu sangat dekat. Nah, terus ini itu mereka cobain juga dalam pre-train model, yaitu kita bisa lihat kalau misalkan yang warna merah itu bisa menyerupai dense, ataupun kalau misalnya akurasinya turun, turunnya juga nggak jauh, up until, kayak contoh banyakan itu up until 89% yang gitu ya, di tengah. Dimana kayak NTK sub udah mulai turun di 93%. Ini tuh maksudnya berapa persen, kayak udah berapa persen yang udah dipotong gitu. Jadi emang kita nggak bisa prune sampai nggak ada jaringan lagi. Tapi kalau misalnya kita udah potong kayak jaringannya lumayan banyak kan, kita juga save storage sama latensinya harusnya lebih cepat. Dan emang target kita itu kepengen menyerupai original networknya. Nah, jadi untuk konklusinya itu pruning itu walaupun agak ekspensif karena kita harus train ulang, kita bisa achieve result yang bagus banget. Terus recent approach itu kepengen coba untuk make it cheaper seperti yang um, spectral foresight pruning tadi. Sama kita bisa kita dari work ini tuh terbukti itu kalau pruning itu salah satu dari metode yang cukup bisa digunakan gitu untuk maintain result. Wah, maintain result, namun jaringannya itu jauh lebih kecil daripada original. Ya, jadi untuk uh, presentasi ini udah selesai. Ada pertanyaan? Sorry kalau aku ngomongnya cepat. Oke, thank you Will atas presentasinya. Yang mau tanya boleh. Terus Will, tadi Pak Wawan ada ngechat di meeting chat, boleh dicek. Oke. Kenapa Aku kalau follow. Seharusnya ini lebih ke itu sih, weight di signal buat lebih kecil. Jadi kita kepengen kejar, seharusnya sih kalau misalkan value-nya lebih besar itu harusnya store-nya lebih gede juga sih ya. Habisnya sempat dites juga kalau misalkan weight di set 0 seharusnya juga bisa lebih kecil. Tapi kita juga ngejudge ini bukan dari segi kecilnya apa enggak. Jadi kayak kita kepengen kejar latensi yang lebih cepat juga kan. Yakin lebih cepat juga kan, namanya 0 dikali angka sesuatu tetap harus dikomputasi juga. Betul. Cuman kalau misalkan, setahu aku sih kalau misalnya di komputasi itu sih lebih cepat sih. Habisnya kalau dari di tes yang ditunjukin yang di sini itu mereka nunjukin hasilnya lebih kecil gitu loh. Tapi banyakan dari paper ini nunjukinnya kayak grafik kayak gini doang. Mereka nunjukin kalau misalkan tradingnya itu bisa lebih cepat sama akurasinya bisa ditahan gitu. Tapi untuk dari segi storage dan kecepatan mereka nggak report sih. Jadi aku nggak bisa ngomong gimana pun. Tapi setahu setahu aku sih seharusnya udah berdampak. Iya. Kalau setahu saya sih harusnya ini memang seperti di set sama dengan 0 ya. Tapi Hmm.
in actualnya memanfaatkan tipe data sparse tensor begitu. Jadi nggak bener-bener di set, nggak bener-bener di save angka nolnya, makanya lebih kecil. Terus kalau dia nol juga nggak bener-bener di compute karena tipe datanya udah sparse. Tahu saya ya, mungkin nanti perlu dicek lagi. Betul. Bentar tadi dicek. Ya, cara menang lottery tiket. Betul. Will, Ya, gua ada pertanyaan Will. Will, ini tuh konsep yang nyonteknya itu yang kalau di algoritma tuh maksudnya yang di copy jadi dua itu ya, P sama R itu ya iya, iya. maksudnya. Konsep Konsep nyonteknya nyonteknya begitu. itu. Jadi diliatin dulu dari hitungan waktu lu metode ngeluping terus tuh based on T performing berapa kali pruning, nanti dia nge-copy dari hasil yang apa sih, dari H ya, sorry gue lupa, gue kebalik Q atau H ya? Dia itu gini. Jadi mereka untuk nyonteknya itu mereka berdasarkan teori NTK kan. Mereka pengen lihat outputnya itu kayak gimana berdasarkan parameter change sama activation-nya. Dia ada bikin dua copy dari networknya. Yang pertama G, yang pertama G terus A. Terus Itu mereka ya yang maksudnya yang berubah itu ya, maksudnya ibaratnya ke trading itu yang yang H kah atau yang apa? harusnya outputnya berubah itu gabungan dari kedua itu sih kok. Karena kan ini ibarat kata NTK formulanya di rewrite lagi gitu loh. Jadi pada dasarnya kita kepengen calculate formula ini lebih cepat begitu. Dan mereka find out dengan cara ini itu bisa lebih cepat. NTK. Neural tangent kernel. Lu tahu in detail gak NTK itu apa? In detailnya, jujur aja aku cuman baca sesuai scope dari paper ini sih kok. Itu karena ini juga fairly new pas aku baca paper ini. Gitu. Tapi pada intinya kita kepengen kalkulasiin ini relationship dari sebuah parameter sama outputnya. Ini tuh berarti sistemnya ibaratnya lu banyak, let's say berapa banyak parameter gitu. Lu harus cobain satu-satu. Semua. Bener-bener semua. Berapa Maksudnya banyak parameter? maksudnya kan itu kan lu bilang tadi kalau mau pengaruh apa output itu dipengaruhi oleh parameter. Ya, kayak gitu kan. Berarti Ya, in order buat taunya itu lu kalau let's say parameternya ada ribuan gitu, lu tes semuanya gitu. jadi kan kalau yang awalnya kan kayak gini kan, mereka emang bilang kayak kelamaan gitu. Jadi mereka ada rewrite functionnya seperti ini, jadi supaya kita bisa ngetesnya cukup dengan dua extra forward gitu. Tapi setahu kalau aku baca papernya mereka juga kayak ini untuk visualization purpose katanya cuma satu single forward pass doang. Terus dari outputnya itu di somehow kali ini. Tapi untuk mempersimpel algoritmnya supaya kitanya jadi ngerti, mereka tulisnya kayak gini sih. Gitu. Kok ada tulisan dari di supplementary-nya ada ngomong nggak bisa soal bukannya kalau kita forward pass dua kali lagi itu bukannya tambah lama training, cuman katanya ini tuh cuman buat um, visualize purpose doang. Jadi kayak tetap forwardnya sekali doang. Just thing to note. Cuma maksudnya waktu eksperimen yang best practice itu dia forwardnya harusnya berkali-kali kah atau emang cuma seharusnya satu kali gitu atau in order buat Kalau dapat. dari metode yang ini sih seharusnya cukup sekali aja gitu. Tapi mereka menggunakan yang ini nih, yang GX1, G input parameternya cukup satu doang gitu. Terus activation-nya tetap sama. Terus yang kedua itu inputnya cukup satu, terus parameternya di square, terus activation-nya satu biar mempercepat somehow. Jadi pada dasarnya itu paper ini kesuksesan dari paper ini itu bergantung dengan formula ini. Itu sih kok. Tapi kan aku basisnya juga nggak match banget, jadi aku juga nggak bisa breakdown formula ini sampai detail-detailnya. Gitu. Tapi kalau So, misalnya dari sini tuh mereka coba untuk
bikin mempersimpelnya itu kayak gini gitu. Jadi kita cukup solve dua hal. Yang pertama itu activation-nya, yang kedua itu path-nya. Oke. Terus Will, itu setiap dia nge-pruning, kan ada T tuh, T-nya lu setting sendiri atau itu Iya, T-nya harusnya itu setting setting sendiri? sendiri. Ya. Oke, let's say T-nya lu setting sendiri nih. Berarti untuk setiap T, lu harus training ke semua datanya. Let's say kayak face. Seharusnya iya kok. Seharusnya Oh. iya. Tapi ini tetap jauh lebih murah daripada iteratif pruning yang awal kan. Karena kan kalau iteratif pruning yang awal itu kita train full, kita prune, kita train full lagi, kita prune. Nah, ini cukup training sekali. Oh, Atau mungkin sampel subset dari datanya tersebut. Ini ada ngomongin soal data driven juga sih. Gitu. Jadi gunanya paper ini juga yang nggak include di PPT ini tuh jadi di spectral foresight pruning ini tuh mereka juga bisa bikin NTK ini jadi data driven gitu. Tergantung berapa data yang kita kasih sih. Jadi in teori sih harusnya kalau kita mau fit kayak datanya nggak usah full juga harusnya bisa. Gitu. Tapi mungkin lebih bagus kalau datanya full. oke. Kan jadi cukup training sekali itu kenapa pas awal aku bilang kan kalau konsep lotre-nya ya kita nyontek dan beli yang paling bagus. Hmm. Tuh nyonteknya itu beli yang paling bagus. Berarti lo jalanin yang loterinya dulu. Gitu, hah? Sekali doang. Kebanding kalau yang pertama kan kita beli, kalah, beli lagi, kalah, beli lagi, kalah, beli lagi, kalah sampai dapat yang menang. Kalau misalkan yang awal. Tapi kalau yang ini cukup beli sekali karena kita nyontek dari NTK value ini. Nyontek NTK value. Bang Messi, sebentar. Biar interesting aja kok. Sebentar. Presentationnya biar Ini maksudnya lu beli nih. Iya. Coba gue gak nangkep ada. Kan lu beli nih. Ya kan kalau yang pertama kan lu Nggak beli, kita nyontek. Kalau tuh yang dicontek apa ya? Tuh. Ini entar, itu kan kalau misalnya ya sebelumnya itu kan lu beli kalah HP lu menang. Itu gue paham, ya, kita menang. Ya. paham. Kalau yang ini lu beli sekali kan tapi gak tahu menang Kita nggak ini. beli, kita nyontek dulu baru beli kok. Oh, nyonteknya yang menang ini. Iya, kita nyontek yang menang. Tapi kan kita, jadi quest-nya itu kan gini kan, gimana cara kita nyontek yang paling bagus. Itu mereka dari saliency score namanya. Metrik nyontek yang Oh, paling benar. bagusnya itu yang mana. Iya, Gitu gue kan skip ini. kok. Iya, Nah, benar saya lihat sih. jadi kita ini berdasarkan ini. Jadi kalau misalkan di model compression, apalagi di pruning, itu main contribution dari papernya itu kita harus develop saliency score yang bagus. Metode nyontek yang paling bagus gitu loh. Nah, paper Oh, ini itu menggunain yang namanya neural tangent kernel untuk buat nyonteknya, nyonteknya. buat nyontek. Oh, ada Gitu. alasannya Jadi nggak cukup. kenapa Nah, NTK ya? alasannya itu gara-gara ini. Jadi kan NTK ini tuh dari sisi teorinya itu ada mereka itu encapsulate kayak di sini nih, encapsulate information regarding the relationship of a network parameter and its output gitu. Jadi berdasarkan parameter change-nya kita mau lihat seberapa drastis outputnya berubah begitu. Nah, juga ada di seberapa mereka reference, cuman aku belum baca, tapi mereka show kalau misalkan faster convergence dari sebuah network itu berdasarkan ada korelasi dengan value dari NTK ini juga gitu. Itu kenapa mereka kayak oh ya ini no brainer juga gitu. Kita jadiin neural tangent kernel sebagai saliency score. Tapi obstacle berikutnya itu kan karena untuk kalkulasiin NTK ini itu butuh kayak butuh waktu yang lama gitu. Mereka itu beneran bold time complexity-nya itu segini gitu. Dan berdasarkan amount of datanya kita bisa membutuhkan waktu yang banyak. Oleh karena itu mereka mempersimpel formulanya. Menjadi kita solve jadi dua question ini. Yang pertama itu berdasarkan activation, yang kedua berdasarkan path. Jadi sistem nyonteknya gitu aja sih, gitu. Berdasarkan. I see. Jadi saliency score ini itu sistem nyonteknya. Oke, thank you dari gua. Ada lagi? Ya pada baik. Gue mau nanya dong, Wiki. Guys. Ya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita mau pruning ya, pruningnya tuh sebenarnya di level
parameternya itu sendiri atau di level activation? Seharusnya di parameternya sendiri sih kok. Tapi begitu lu pruning di level parameter, Mereka bikin mask. Jadi mereka overlay masknya di networknya. Jadi yang aku expect itu ada mask yang ya mungkin binary mask gitu. Karena mereka init parameter masknya semua jadi satu kan, which means semua parameternya deactivate, terus kita update mask gitu. iya bener. Nggak, maksud gue kalau misalnya gue gue punya opsi nggak bisa melakukan pruning di activation level gitu. Sepertinya kalau kita mau edit dia punya code-nya bisa kayak sepertinya bisa aja, cuman aku belum baca terkait activation pruning sih. Jadi aku belum bisa jawab itu kayak seberapa improve atau mungkin itu approach yang berbeda. I see. Hmm. Berarti kalau kalau gua nalar dari sini berarti dia jumlah flopnya tuh bakal sama antara di pruning ataupun gak di pruning kan. Cuman yang nggak di pruning tuh dijadiin nol aja weight-nya. Iya, yang aku tangkap juga begitu. Mereka kayak create mask kan, satu sama nol, tek, tutup. Terus jadi ada mask, ada seberapa yang network yang seberapa node yang dimatiin. Begitu. I see, I see. Jadi itu kan bakal berdampak ke path jalur dari datanya juga. Hmm. Terus ada pertanyaan lanjutan yang kedua. Nggak Hmm. gitu related sama yang pertanyaan pertama. Kan dia pakai istilahnya itu NTK matrix lah ya untuk Iya, mengetahui di pas inisialisasi memperkirakan karakteristik dari prune jaringannya. networks-nya gitu kan ya. Iya, karakteristik dari jaringannya. Nah, sebenarnya kan NTK sendiri kan gimana bilangnya? NTK sendiri kan sebenarnya nggak nggak bisa mendapatkan hasil yang paling optimal nih. Hmm. Dan itu juga tergantung dari, kalau gue lihat sih ini tergantung dari X ya. Berarti X itu tergantung dari dataset itu sendiri Data, kan ya. iya. Data driven mereka ada mention di papernya juga ini, agak data driven. Hmm. Kalau seandainya apa gue jalanin sendiri gitu untuk Hmm. setiap babak dari prune networknya itu yang baru, gue jalanin dapetin network yang paling maksimal lah istilahnya tuh, optimal, paling optimal untuk satu dataset tertentu gitu ya. Hmm. Ada nggak dia kasih eksperimen gitu, apakah itu match dengan kalau misalnya ada estimate pakai NTK matrix? Maksudnya kayak outputnya sesuai apa enggak ya Iya, gitu ya? outputnya sesuai atau enggak Oh iya, dengan kalau itu sih harusnya sebentar ya kok. Seharusnya sih, seingat aku pas aku baca baca papernya sih mereka nggak menunjukkan itu sih kok. Cuman aku mungkin kemis juga gitu. Bentar, PX NTK Prodi. Papernya di mana ya? Sepertinya si VF. eh, ngeliat. oh ya ya Seingat aku ya. ada dia punya supplementary-nya juga deh kok. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Tapi Oke oke. kayaknya di Nah, supplementary-nya pun aku nggak ngeliat mereka bahas soal itu sih kok. oke oke. Ya Banyak nanti kan gue coba cek ngejawabin kayak papernya. seperti yang kayak ini sih, yang kayak oh ini tandanya tiga kali pas gitu. Jadi kayak pasnya cukup sekali doang mereka ngomong gitu. Terus kayak mereka ada nunjukin soal grafik-grafik dari ini juga gitu, nunjukin lebih banyak eksperimen ini. Tapi kayak mereka nunjukinnya dari sini sih, kalau dari NTK Eigen Spectrum ini
itu mereka ngebuktiin yang tadi kau bilang, itu dari grafik yang ini menurut aku. Jadi kayak eigenvalue, apa sih dia punya, di sini tuh grafiknya itu yang metode mereka itu sangat deket banget sama dense networknya, sama original network. Jadi dari sini tuh mereka bisa bilang kayak walaupun udah kepotong, walaupun udah keprune, itu tetap kayak mendekati, at least behavior-nya sama seperti original networknya. Dari sini mereka bisa ibarat kata nyontek. Sorry, di di gambar paling kiri itu 59%, di bagian tengah 93%, lalu Ya, 97%. sparsity-nya. Iya, 97, 59, 93, 97 ya persen Dan, sparsity. dan makin lama eigenvalue-nya itu Makin drop, makin drop, makin kecil ya. makin kecil ya. Ya, maksudnya emang kayak gitu sih kok. Kayak aku ngelihat baca waktu itu, baca tentang model compression juga, ya kita bakal go to one point di mana emang gak bisa kita turunin lagi itu jaringannya gitu. Tapi up until that point akurasinya kita bisa maintain I see. gitu. Dan mungkin di sini mereka find bahwa 93% itu yang kayak mulai mendekati dan kayak udah 97 udah too much dan mulai drop. Ya sebenarnya kalau mau interpret sih dari NTK sih bilangnya kalau eigenvalue rendah itu frekuensinya makin lama makin tinggi. Jadi neural network itu nggak bisa learn embeddings yang frekuensinya itu tinggi. Hmm. Jadi kira-kira kalau misalnya mau ngerti tentang frekuensi ya, di dalam satu vektor itu kan ada beberapa elemen ya. Ya. Misalnya dalam dimensi Rn lah gitu. Nah, dalam dimensi Rn ini di satu elemen itu ada frekuensinya nih. Jadi kalau misalnya kita berdasarkan basis, misalnya basis 1 sampai 10 gitu, anggapnya ini anggapan aja 1 sampai 10. Berarti kita kalau misalnya udah lebih dari 10, kita balik lagi ke 1 gitu ya. Nah, jadi semakin tinggi frekuensinya ini kan kita bisa semakin banyak nyimpen informasi dan data sebenarnya kan. Iya, betul. Jadi dari 1 sampai anggaplah kayak 1 juta gitu. Nah, tapi ternyata neural network tuh nggak bisa untuk belajar di frekuensi yang tinggi. Makanya begitu frekuensinya tinggi atau dengan kata lain eigenvalue-nya jadi makin rendah di 97%, itu artinya neural network-nya udah kapasitasnya Nggak bisa udah belajar. penuh ya. Udah Jadinya mentok ya. ya udah mentok. Jadi kita nggak bisa nambahin frekuensi baru lagi karena udah frekuensinya udah tinggi banget. Oke. Thank you kok untuk pencerahannya. Aku jujur pas baca paper ini juga pas lihat NTK agak full. Gitu sih. Ya, tapi NTK lumayan penting sih. Itu juga banyak dipakai di kayak NLP, LLMs gitu. Mungkin emang trennya nyampe ke sini udah ngelihat NTK juga ya, Koy? Ya, NTK, ya, compression, neural architecture search sama Iya, LLM. neural architecture Ya, ya. Sempet. LLM paling berguna sih, terutama aplikasinya tuh kalau misalnya kita em, mau melakukan inference di teks yang lebih panjang. Jadi misalnya Iya. kita train 128 token gitu untuk konteksnya. Kita mau perpanjang misalnya jadi 1000 token itu agak sulit kalau misalnya kita nggak mempertimbangkan NTK-nya. Gitu. Ya. Memang tren model compression juga aku lihat-lihat itu gimana cara kompres yang kayak LLM ataupun kayak em, network-network yang besar sekarang. Iya. Ya mungkin nanti kita coba mungkin ada yang mau kasih tutorial tentang NTK. Boleh, boleh. Tutorial. Karena aku juga mau belajar. Sepertinya penting ini teorinya. Mas Aladin boleh, Mas Aladin. Boleh Mas Aladin, boleh. Kayaknya Mas Joshua lebih cocok sih. BTW kalau misalnya ini kan dia banyak kasih contoh pakai convolutional neural network atau semuanya ya. Ya. Banyak kan Kalau sih kasih kalau yang spectral foresight ini pakai ResNet 20 kan, pakai ResNet 100. ResNet 20 doang ya. ResNet 20.
Iya, gitu. Jadi kayak mungkin belum ditunjukkan menggunakan network yang jauh lebih besar lagi itu, karena kan pada akhirnya kalau networknya jauh lebih besar lagi kayak mungkin belum tentu, mungkin metode ini belum tentu bisa suffice gitu sih kalau. Tapi itu menurut aku aja ya, karena kan kayak the way that bigger network works kan sangat berbeda sama yang lebih kecil kan. ya Mereka ada their own papernya. tapi gue ngeliat kayak metode kayak gini kan dia sebenarnya ngecek, anggaplah dia ngecek ke aktivasinya gitu ya. Hmm. Kalau misalnya kayak wire together, fire together. Jadi kalau misalnya aktivasi satu neuron ke neuron lainnya tuh aktivasinya tinggi, berarti kita keep gitu ya. Kalau misalnya pengertian di paper ini kan. Iya, iya. Nah, gue curiga kenapa dia nggak taruh transformer, kayaknya behavior dari transformer model kayaknya Agak beda sih. iya agak beda, karena kalau misalnya kita main convolutional layers kan kita jelas ya ada 2D array gitu, dan 2D array-nya itu kita lakukan convolution ya satu-satu. Dan sudah jelas ada aktivasinya yang misalnya edge tertentu atau garis tertentu itu kita bakal punya aktivasi yang lebih gede gitu. Cuman kalau misalnya transformer kan itu kan sudah dia jadiin semuanya jadi patches gitu. Semuanya jadi Agak. tokens kecil-kecil gitu. Dan itu pun cuman kayak neural networks biasa, nggak ada kayak convolution filter sama sekali. Gue nggak tahu Iya, sih iya. ada nggak paper yang pakai teknik serupa tapi di transformer gitu. Nah, ya mungkin kalau ini sih CBPR 2024. Jadi kayak aku nggak tahu kalau misalnya ada apa nggak. Jadi kayak kalau, tapi mungkin, nah ini cuman kalau aku search lottery nih yang berdasarkan teori lottery tingkat hipotesis, ini tuh cuman ada ini doang. Tapi I see. kayaknya kenapa nggak transformer itu mungkin bisa juga how to apply this theory to transformer gitu. Tapi mungkin dengan itu kita mesti mereka ya, konfigur ininya kan, formula di balik ini. Mereka dari activation sama satu dari path. Mungkin dari activationnya bisa diganti untuk transformer, how transformer work. Gitu kok. Ya. Oke, thank you BG. Thank you. Sorry banget kalau misalnya aku nggak bisa ngejelasin formulanya banget ya. Aku basisnya bukan mat juga. Ya, nggak apa-apa. Ini kan bukan tutorial NTK, nggak apa-apa. Ini Iya, tentang iya. lottery tiket. Ya, tentang cara menang lottery tiket. Jangan gamble guys. Gak dibantai Prof juga. Waktu Oke. bawain ini Prof lagi nggak ada. Untung loh. Anyway, ada further question, ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman semuanya yang lain. Sepertinya tidak ada ya. Oke. Tidak ada? Ada seperti. Nggak ada ya. Oke. Kalau gitu, thank you Will udah presentasi buat hari ini. Thank you juga udah datang. Kita akan ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Oke. Thank you semuanya. Thank you. Thank you semuanya. Bye. Thank you. Thank you.